Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat sehat? Senang sekali hari ini saya Lucy Asari menemani dalam podcast Dinas Kesehatan. Sahabat sehat, Banten sehat, Faskin kita. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Oke, menarik hari ini karena memang pembahasan kita biasanya memang setiap episode selalu menghadirkan dengan tema-tema yang berbeda dan pastinya ini para pemirsa juga bisa mengetahui banyak sekali informasi-informasi dan kali ini bukan hanya informasi tapi inovasi baru yang dihadirkan dari Labkesda Provinsi Banten ya. Dan pemirsa, kali ini sudah bersama kita di studio ya, sudah bersama narasumber ada Ibu Ratu Nuraini Soliha, SKM MKM. Oke, selamat sore. Selaku dari Kepala UPTD Labkesmas Provinsi Banten, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Seger banget ya. Semangat ya. Ibu selalu seger nih, terlihat selalu ceria dan juga selalu semangat. Sehat yang paling penting ya Bu ya. Biar auranya positif. Aura gitu. positif. Aur-auran ya. Aur-auran. Cukup kita aja kalau itu ya. Iya betul. Kemudian juga di sebelahnya ada Ibu Bidan Yulina STR Cap, ini selaku dari Kepala Puskesmas Banjar Agung Kota Serang. Salam kenal, selamat sore. Apa kabar Ibu Yuli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya juga baik Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Lanjut juga di sini ada yang paling berseri-seri juga, paling ganteng. Karena laki-laki sendiri. Ini penyamun, kita perawan. Oh iya bener. Ada Bapak Adit Hirda selaku dari penanggung jawab Laboratorium Kalibrasi. Sehat juga Selamat ya? sore. Alhamdulillah Selamat kabar siang. sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar sehat. Nah, sahabat sehat, ini menarik karena memang seperti yang tadi di awal disampaikan, kalau informasi ini harus disampaikan dengan tepat gitu ya Ibu ya. Bukan hanya informasi tapi juga inovasi, di mana memang kali ini dari Labkesmas ini mempunyai inovasi baru. Ya. Sesuai dengan tema kita adalah launching inovasi Cibanten Jitu. Sungai bukan ini Bu? Terinspirasi dari Sungai Oh Cibanten. gitu. Kenapa ini menamakan Cibanten? Sebelum kita singkatannya Lebih gitu, jauh. lebih jauh lagi nih. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi seperti tadi yang ditanyakan, ini sungai, betul. Jadi ini terinspirasi dari Sungai Cibanten yang itu memberikan nafas kehidupan Oke. kepada masyarakat di wilayah Banten karena kabarnya mulai membentang 35,9 km dari mulai Gunung Karang sampai ke Kota Serang. Oke, jadi begitu panjangnya Ya. mencakup seluruh wilayah masyarakat di Provinsi Betul Banten seperti Labkesmas ini ya Ibu ya. Ya, kita Nanti ini ke yang punya depannya, wilayah nih. Kami berada di wilayahnya Puskesmas Ibu Banjar Yulina. Agung. Puskesmas Banjar Agung. Oke, baik. Nah, ini ada singkatannya ternyata untuk Cibanten Jitu. Apa nih Bu singkatannya? Jadi Cibanten Jitu itu adalah singkatan dari cek kinerja alat kesehatan di Labkesda Provinsi Banten untuk mendukung jaminan mutu. Nah, itu dia singkatan dari Cibanten Jitu ya. betul. Baik, pemirsa juga mungkin saat ini ingin melihat kita juga selain di YouTube, tapi juga bisa melihat melalui akun Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Banten karena kita sedang live. Langsung aja cek, jangan lupa follow juga atau mau ikut komen, mau bertanya nanti boleh izin dijawab ya, silahkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke, nah ini mungkin sebelum kita bahas lebih jauh lagi bisa diperkenalkan kembali terkait dengan profil dari UPTD Labkesda wilayah Provinsi Banten, silakan. Oke, jadi Labkesda Provinsi Banten adalah salah satu laboratorium kesehatan milik pemerintah Provinsi Banten. Satu-satunya laboratorium kesehatan milik pemerintah Provinsi Banten yang kami itu mulai beroperasional tanggal 8 Maret tahun 2016. Oke. Kemudian dengan lahirnya Pergub 35 tahun 2023 yang terkini, kami mempunyai tugas pokok dan fungsi itu memberikan pelayanan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Seperti itu. Nah, untuk laboratorium kalibrasi ini merupakan salah satu pelayanan unggulan yang itu tidak dimiliki oleh laboratorium kesehatan daerah lain di wilayah Provinsi Banten. Gitu. Oke. Kenapa kami lahir? Laboratorium kalibrasi itu adalah berangkat dari hasil kajian Ombudsman Brief ya, di mana untuk pelayanan publik, kemudian untuk perlindungan konsumen, alat kesehatan itu harus dilakukan kalibrasi setiap tahun sesuai dengan amanat di Permenkes 54 tahun 2015. Tetapi kemudian penyedia layanan tersebut sangat terbatas, oleh karenanya laboratorium kesehatan daerah kemudian itu didorong untuk dapat menyediakan pelayanan kalibrasi seperti itu.
Dan kami juga bukan hanya menyediakan pelayanan kalibrasi saja, tapi laboratorium pengujian. Laboratorium pengujian ini banyak banget, Mbak. Jadi mungkin masyarakat awam belum banyak mengenal kami. Lewat podcast ini memang ini menjadi salah satu sarana untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kami hadir memberikan layanan untuk masyarakat luas di Provinsi Banten, seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin pernah dengar Prodia atau Biomed tuh biasanya lebih terkenal, lebih famous lah ya daripada kami. Tapi sekarang kita harus juga berani untuk memperkenalkan diri ya gitu. Jadi kami menyediakan pelayanan di bidang laboratorium pengujian medik atau klinik ya. Kemudian juga kita menyediakan pelayanan di bidang laboratorium kesehatan lingkungan. Jadi kalau mau pemeriksaan air, pemeriksaan seperti sertifikat layak hygiene yang sekarang lagi rame ya, lagi marak ya, itu kami mampu melakukan pemeriksaan. Kemudian juga kami mampu melakukan pemeriksaan untuk di bidang biomolekuler. Mungkin Mbak atau Bapak Ibu teman-teman nih masih ingat nih bagaimana dulu badai COVID menerjang Indonesia ya, gitu seperti itu. Kita menjadi salah satu laboratorium rujukannya. Terus kemudian kita juga mengembangkan pelayanan laboratorium patologi anatomi ya. Dan kemudian laboratorium kalibrasi. Oke, berarti inovasi terbaru ini adalah laboratorium kalibrasi ini. Nah, ya, ini laboratorium kalibrasi ini sebenarnya kita sudah berjalan itu sejak mendapatkan izin operasional dari Dirjen Yankes 2020, kemudian 2021 kita sudah mulai membuka layanan, tapi memang lingkupnya masih terbatas dan pada tahun 2025 ini ekspansinya sudah mulai banyak dan kemudian kita juga melakukan beberapa treatment untuk bisa melakukan akselerasi percepatan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan kalibrasi. Oke, baik. Jadi masyarakat wilayah Provinsi Banten ini bisa mengakses juga langsung gitu ya untuk datang ke laboratorium seperti apa, Bu? Di mana tempatnya juga, mungkin yang penasaran juga belum tahu juga gitu untuk menggunakan layanan-layanan ya. Iya. Tempat kita tuh sangat strategis ya. Mewah, mepet sawah. Nah, kalau orang Sunda bilang diskotik di sisi kota Saeutik gitu. Tapi kami sangat mudah sebetulnya dijangkau dari berbagai arah gitu ya, karena kami ada di pusat kota sebetulnya. Berdekatan dengan teman-teman Puskesmas Banjar Agung. Kemudian kami beroperasional itu Senin sampai Jumat. Ya, mulai dari jam 7:30 sampai dengan kalau hari Jumat jam 5 sore, kalau hari Senin sampai Kamis kita sampai jam 4 sore ya. Nah, dalam pelayanan kalibrasi ini juga kita menyediakan pelayanan baik yang di dalam gedung maupun yang di luar gedung. Jadi bukan hanya di dalam gitu ya, Bu? Betul. Jadi bukan hanya teman-teman pelanggan ini bisa langsung datang ke tempat kita membawa alat kesehatannya, tetapi juga kalau dibutuhkan ya, karena gini ada beberapa alat kesehatan yang itu tidak bisa mobile gitu ya, karena mungkin alatnya besar, terus juga terlalu rentan ya untuk berpindah-pindah tempat gitu seperti itu. Nah, jadi tim tab kalibrasi ini yang penanggung jawabnya adalah Mas Adit, itu nanti atas permintaan dari pelanggan nanti bisa melakukan kalibrasi ke tempat pelanggan. Mungkin sahabat sehat juga masih bertanya-tanya alat-alat apa saja yang mencakup di dalamnya, kemudian juga kalibrasi yang sesuai standar itu seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih untuk kalibrasi dan juga alat-alatnya. Untuk Amadit. Baik. Jadi untuk saat ini alhamdulillahnya dengan inovasi Cibanten Jitu kita bertambah 9 kemampuan. Yang awalnya 27 kemampuan unit alat kesehatan atau alat lab, sekarang sudah bertambah menjadi 36 ya, dengan adanya penambahan 9 unit alat kesehatan dan alat laboratorium itu. Jadi jumlahnya sekarang ada 36. Nah, sebetulnya terkait dengan penambahan itu, kita harapkan memang melihat potensi dari beberapa paskes, baik itu paskes pertama maupun paskes kedua, memang selama ini banyak permintaan, baik itu pemerintah maupun swasta juga gitu kan. Alhasil dengan adanya inovasi Cibanten Jitu ini, dengan bertambahnya 36 alat kesehatan dan alat laboratorium ini, maka insya Allah kita bisa menangani segala macam permintaan 36 permintaan dari alat laboratorium atau alat kesehatan yang ada di paskes pertama maupun paskes kedua itu tersebut. Jadi gini Mbak, bangsa pasar kita ya tadi yang disampaikan Mas Adit. Jadi sebetulnya
sangat potensial sekali. Jadi gini, kalau kita punya data berapa jumlah Fasiankes yang ada di Provinsi Banten, itu luar biasa sangat banyak. Kenapa? Kita punya 126 rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kemudian juga kita punya 253 puskesmas yang tersebar di 8 kabupaten kota. Kemudian kita juga punya klinik yang terregistrasi itu sekitar 1.110, kemudian laboratorium itu ada 74. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah estimasi, angka estimasi sebetulnya berapa sih minimal kebutuhan kalibrasi setiap tahun di Provinsi Banten, itu ada sekitar 12.530 alat kesehatan yang harus kembali dikalibrasi setiap tahun. Oke, jadi setiap tahun ini Bu ya untuk kalibrasinya. Karena mandat dari regulasi gitu ya. Kemudian juga Fasiankes ini kan bekerja sama dengan BPJS ya. Di mana salah satu syarat BPJS adalah Fasiankes wajib mengkalibrasi alat kesehatannya. Nah, berdasarkan regulasi tersebut, maka kemudian kita bisa melihat bangsa pasar pelayanan kalibrasi di Provinsi Banten ini sangat luas. Nah, tadi dalam konteks Cibanten G2, ini inovasi yang kita hadirkan itu tadi disampaikan oleh Mas Adit. Jadi selain menambah kemampuan dalam layanan dari 27, kemudian ditambah 9 jadi 36, nah kita juga meningkatkan kompetensi petugas nih Mbak. Jadi teman-teman Mas Adit dan tim, ini adalah orang-orang yang bersertifikat punya kompetensi yang sangat baik. Nah itu kita terus tingkatkan setiap tahun. Terus kemudian kita juga mengoptimalkan ya alat-alat kalibrator yang kami sudah miliki, karena baik dari tahun kemarin ataupun tahun ini kita terus untuk menambah alat-alat kalibratornya untuk pengembangan layanan ya. Terus kemudian juga, nah ini nih yang paling menarik nih, dalam 2 tahun ini, jadi kami pelayanan kalibrasinya tidak berbayar, gratis. Oke, dalam 2 tahun terakhir. Dalam 2 tahun ini, dan Mas Adit ini dan teman-teman yang secara terus-menerus memberikan layanan tersebut. Kenapa? Karena tadi mandat regulasi kita belum ada di dalam tarif Perda yang terkini tahun 2024. Tetapi tahun depan kami insya Allah akan menjadi BLUD, jadi tarif tersebut insya Allah sudah disediakan. Tapi tarif kami ini tarif yang sangat kompetitif dan juga terjangkau, gitu. Kenapa nih? Nanti ada ya, ada Bu Yulinah nih yang nanti akan memberikan kesannya barangkali ya Bu ya, testimoninya, gitu ya, seperti itu. layanannya. Nah, itu. Terus kemudian kita juga menyusun sebuah roadmap dalam 3 tahun ke depan. Apa saja penambahan kemampuan kami gitu, karena memang ada permintaan dan kebutuhan dari para pelanggan gitu ya. Kemudian yang ke-6 itu dalam era digitalisasi saat ini kan itu kita harus sudah mengikuti dong perkembangannya. Nah, salah satunya melalui akses informasi, melalui akses layanan itu kita tambahkan dengan sentuhan digitalisasi, misalkan seperti ada pendaftaran online, kemudian ada e-book ya, sehingga artinya dimanapun, kalau dulu mungkin nyebar-nyebar ini ya, kalau sekarang mah ya cukup ke barcode, ya. Betul, mereka akan tahu gitu, kita menyediakan layanan apa saja. Terus pendaftaran juga nggak harus bawa suratnya ke tempat kami, ya sekarang dibuat sedemikian rupa oleh teman-teman. Nah terus kemudian yang juga luar biasa dalam inovasi Cibanten G2 ini adalah kami sudah melakukan perjanjian kerjasama, program kemitraan dengan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Kemenkes RI Jakarta, yang skupnya itu mereka se-Indonesia. Jadi artinya ke depan nanti nih, mungkin bangsa pasar kita tidak hanya akan di wilayah Provinsi Banten saja. Bila memungkinkan provinsi tetangga, apa DKI gitu, atau Lampung, atau Kalimantan ya, itu bisa meminta layanan kita, karena tadi kata Mas Adit bilang, ketika ada permintaan nih, apalagi pada umumnya rumah sakit ya, rumah sakit itu kan permintaan alkesnya itu untuk dikalibrasi sangat banyak. Nah, karena misalkan kita baru bisa 36, tapi karena kita dengan kolaborasi dengan Kemenkes, dengan BPAFK, sangat memungkinkan lebih dari 36 kemampuan yang kita mampu, itu bisa dilayani. Dan satu lagi, tadi tuh Mbak, pas acara launching, kita membuat kerjasama dengan teman-teman Fasiankes di wilayah Provinsi Banten. Tadi ada 18 Fasiankes
yang bermitra dengan kita bekerja sama untuk di tahun 2006 dan 2027 ya Bu ya, seperti itu. Oke, jadi ini akan terus berkelanjutan dan mungkin akan tambah Harus, terus nih Bu ya. harus. Layanannya udah 36 nanti akan terus itu, bertambah ya betul. Mas Adit. Oke, tapi sebelumnya mungkin nih dari Bu Yuli yang sudah menggunakan layanan manfaatnya juga yang sudah dirasakan. Seperti apa sih Bu saat ini dari Puskesmas Banjaragung sendiri untuk layanan kalibrasi? Jadi untuk layanan kalibrasi, memang kalibrasi itu penting buat kami sebagai paskes tingkat pertama, di mana memang kami untuk mengetahui bahwa memastikan kinerja alat-alat di puskesmas kami, apakah layak fungsi apa tidak, sehingga memang penting dikalibrasi alat tersebut untuk supaya tidak salah untuk mendiagnosa seperti itu. Itu pentingnya dikalibrasi bagi kami sebagai penerima manfaat ya. Dan kesan saya saat alat-alat kami dikalibrasi di Labkesda Provinsi, memang terkesan saya nih Labkesda Provinsi sangat respon cepat tanggap dan respon cepat, di mana kami itu saat membutuhkan untuk kalibrasi, dan pada saat itu pun kami sekota Serang mungkin ya untuk kota Serang saja tidak mempunyai anggaran kalibrasi. Nah, kami diberi kemudahan oleh Labkesda bahwa kami diberikan layanan secara gratis cuma-cuma dari semua alat itu. Maka kami dengan begitu kan bahagia ya. Dengan kita kita juga masih mikir anggaran dari mana gitu kan. Karena udah nggak punya anggaran, alat terus kalibrasi 1 tahun sekali. Gimana ya? Dengan adanya informasi dari Bu Ratu, cepat respon, silakan yang mau kalibrasi tahun ini dari kemarin ya Bu, tahun 3 sampai 2024 gratis cuma-cuma. Hanya kita melakukan Untuk seluruh alat berarti itu ya Bu ya? Ya, untuk seluruh kemampuan alat yang sesuai dengan yang sesuai ada dengan di yang Labkesda tadi. untuk pengujiannya seperti itu. Makanya kami bersurat ya Bu ya. Semua puskesmas sekota Serang waktu itu saat itu sosialisasi ya Bu, kita bersurat ke Labkesda bahwa alat kami yang akan kalibrasi alat apa-apa. Nah, selain itu kami juga diberi kemudahan, selain gratis, layanan Labkesda ini memang luar biasa. Selain dalam gedung dan juga luar gedung, jemput bola lah istilahnya ya. Jadi kami menelpon karena memang kami membutuhkan saat itu harus dikalibrasi alat tersebut, dan alat itu sudah bisa dibawa ke Labkesda. Saya langsung tahu berat bagaimana dengan kondisi alat saya cuma 1 dan tidak bisa dibawa ke Labkesda. Siap, akhirnya petugas dari Labkesda jemput bola ke puskesmas kami untuk melakukan kalibrasi. Itu luar biasanya Labkesda dalam pelayanannya, cepat tanggap, respon cepat, itu manfaat yang saya pokoknya hebat. Apalagi dengan inovasi Banten Jitu, sepertinya untuk Labkesda langsung aja ini harapan saya sekalian ya. Masih harapan ini Bu ya. Soalnya banyak kita catat harapan. jadi biar mumpung lagi semangat saya nih. Keluarin aja Bu. Jadi unek-uneknya keluarin. Ya. Jadi intinya kan dengan pembiayaan memang di Kota Serang itu sangat minim, dan kami juga memang ada anggaran BPJS. Jadi kami juga mengambil anggaran dari 40% itu untuk operasional puskesmas. Walaupun kami dari tahun 2023 itu kami terakhir tuh dana kalibrasi itu dari BOK Bu, dari Bantuan Operasional Kesehatan. Karena di tahun 2024 kita menganggarkan tapi tidak di-ACC oleh kementerian ya, karena memang diutamakan untuk program masyarakat seperti itu. Jadi kami berpikir dari mana ini anggarannya untuk menganggarkan kalibrasi, karena memang tidak sedikit kan alat yang harus kalibrasi, dan tidak sedikit pula anggaran yang harus kami keluarkan. Akhirnya kita berpikir, kami walaupun bagaimanapun caranya kami harus upayakan bahwa anggaran BLUD tahun 2006 ini akan kami anggarkan untuk kalibrasi seperti itu. Saya bersetuju. Makanya kami dengan Bu Ratu bekerja sama ber-MOU untuk 2026 nanti. Mudah-mudahan ya anggaran itu bisa di-ACC. Amin. Seperti itu. Karena balik lagi ini kan demi untuk semua juga, untuk Iya, masyarakat. betul, iya, juga, untuk masyarakat untuk ya, para- karena penerima manfaat berikutnya dari alat kesehatan itu adalah masyarakat. Masyarakat. Kalau alat tidak terkalibrasi Mbak, itu banyak tuh nanti dampaknya akan diterima oleh masyarakat. Mulai dari kesakitan, kecacatan, diagnosa yang salah juga nanti. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ngomongin tentang tadi ada tahapan-tahapan juga ya. Berarti kalau misalnya ada yang ingin melakukan kalibrasi gitu ya. Ini seperti apa sih prosesnya juga, kemudian menghubungi Labkesda sampai akhirnya dijemput bola atau datang gitu ya, Mas Adit, seperti apa? Sebetulnya untuk saat ini kan dengan inovasi Cibanten Jitu ini kita sudah beralih ke digital. Jadi kalau dulu kita masih via WA dulu, udah WA terus juga bawa surat resmi gitu kan. Kalau sekarang kita cukup pelanggan itu cukup ngebarcode, lalu nanti mengisi beberapa item-item yang memang harus
isi kan, lalu nanti di situ tinggal lampirkan surat resmi dari pelanggan. Nah, jangan lupa di dalam surat resminya juga harap dilampirkan alat apa saja yang hendak dikalibrasinya. Jumlah dan jumlahnya, kuantitinya, bila perlu kita butuh identifikasinya seperti identifikasi secara administrasi ya, misalkan merek, terus juga model, tipe, serial number, agar memudahkan ke depan kita. Sama PIC ya. Nah, di situ juga nanti kan ada PIC, jadi nanti kita akan menghubungi gitu. Ada di media sosial juga berarti Ibu ya untuk tadi informasi-informasi, mungkin boleh disampaikan juga media sosial dari Labkes. Jadi kita memang mengelola media sosial Mbak gitu ya. Jadi website ini masih sedang didevelop sama Kominfo gitu ya. Nah, untuk media sosial yang kita kelola, jadi ada IG dan itu ternyata bangsa pasarnya cukup lumayan ya. Jadi IG-nya Labkesda Banten gitu, seperti itu. Nanti silakan dicari, di situ ada banyak informasi ya, termasuk juga informasi tentang pelayanan kalibrasi. Nah, itu tadi karena kita menyediakan pelayanan dalam gedung dan luar gedung, nah maka permintaan dari pelanggan ke depan nanti seperti yang Bu Yuli sampaikan, oh kalau yang ini saya bisa nih bawa alat kita ke Labkesda, jadi silakan tinggal datang karena petugas kita memang standby dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau ternyata tadi kasusnya adalah alat kesehatannya nggak bisa loh dibawa ke sana, maka petugas kami yang harus datang. Kebetulan Puskesmas Banjar Agung yang kami menjadi bagian dari wilayahnya Banjar Agung cukup dekat gitu ya. Nah, jadi mudah juga diakses gitu ya Bu ya, seperti itu. Jadi Puskesmas Banjar Agung ini sudah terkalibrasi semua alat-alatnya ya Bu ya. Insya Allah ini sudah bisa terjamin untuk masyarakat juga seperti itu. Kalau misalnya dari keseluruhan tadi banyak Bu ya, ada klinik, ada rumah sakit, ada puskesmas juga. Bagaimana ini mencakup semuanya kalau memang dalam waktu bersamaan atau ada jadwal-jadwalnya sih Bu untuk mengcover dari kalibrasi di seluruh layanan kesehatan? Oke, iya Mbak. Nah, jadi tadi ya karena kita penerima manfaat kita sasarannya banyak ya. Dari data nih, kalau kita bicara data, tadi kalau saya bilang minimal saja harusnya ada yang kembali lagi dikalibrasi setiap tahun itu 12.530 alkes. Nah, kita sudah melayani nih sampai di 2025 nih posisinya itu 2061 alkes. Artinya sekitar 30% ya. 30% alat kesehatan yang ada di Fasiankes di Provinsi Banten itu sudah kami berikan layanan kalibrasi. Nah, tadi terkait bagaimana pengaturan jadwal. Nah, tadi ya Mbak, karena memang tadi selama kurun waktu 2024 sampai 2025 ini memang kita sedang tidak berbayar gitu ya. Maka setiap Fasiankes tadi harus mengajukan dulu ke kami jumlah dan jenis alat kesehatannya apa saja, PIC-nya siapa, maka Mas Adit dan kawan-kawan ini akan menjadwalkan kapan mereka harus membawa alat kesehatannya. Oke, jadi nanti ada jadwalnya. Betul sekali gitu. Karena memang saat ini kan sekarang terjadi banyak sekali permintaan. Biasanya akhir tahun tuh ya Bu ya. Emang suka ngebut ya gitu, seperti itu gitu. Tapi nanti ke depan baik dari sisi kami ataupun teman-teman Fasiankes ya, ke depan kita harus memperbaiki dan meningkatkan bagaimana membuat program rekalibrasi atau kalibrasi ulang itu bisa sesuai jadwal. Selain tadi kata Ibu betul, pendanaannya itu tentu harus kita rencanakan dengan baik ya Mbak ya, dan bagaimana membuat program kalibrasi prioritas, nah itu juga menjadi sangat penting gitu ya Bu ya. Rencana. Oke, Bu Yuli, ini kan tadi alat-alat sudah dikalibrasi ya Bu ya, semuanya di Labkesda juga. Ini seperti apa, ada dari masyarakat juga mengetahui tidak sih Bu dengan kejaminan alat-alat yang ada di Puskesmas Banjar Agung, kemudian respon-responnya juga seperti apa Bu? Ya, kalau misalnya kami untuk Puskesmas Banjar Agung sudah melakukan kalibrasi, ya berarti kan untuk hasil pemeriksaan di kami pun pasti akurat ya hasilnya kalau sudah terkalibrasi, karena memang sudah melalui pengujian oleh Labkesda itu sendiri. Sehingga mungkin untuk pemeriksaan dan penegakan diagnosis kami tidak akan salah lah gitu ya intinya, karena memang sudah sesuai dengan standar kalibrasi itu sendiri, sehingga kami memberikan layanan ke masyarakat juga merasa tenang dan merasa nyaman karena kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan, karena memang kalibrasi itu alat itu penting dikalibrasi dalam kurun waktu satu tahun sekali secara rutin dan secara berkala ya Bu ya. Memang awalnya kan kendalanya kami itu di anggaran seperti itu.
Tapi udah dianggarkan ya Bu, insya Ya, Allah insya ya. Allah. Kedepannya. Ya, pengennya sih anggaran tuh pengennya sih ya. Kalau ada anggaran APBD ya Iya, dari pemerintah betul. gitu. Oh, iya, harapan. Itu tuh harapan saya itu kan dari pemerintah apa baik provinsi atau apa pemerintah Pusat kota, ya, Bu, ya. pusat atau apa ya untuk menganggarkan khusus kalibrasi kepada setiap fasilitas pemerintah lah terutama ya biar dianggarkan khusus untuk kalibrasi seperti itu. Tapi dengan walaupun memang tidak ada anggaran karena memang kami juga berkewajiban untuk melakukan kalibrasi terhadap alat-alat kesehatan kami, ya mau tidak mau, ya suka tidak suka, ya kami terus mengupayakan untuk menganggarkan dana kalibrasi itu dari bersumber dari anggaran BLUD seperti itu. Oke. Jika ada puskesmas atau mungkin layanan kesehatan yang masih belum gitu ya Bu ya, mungkin ada yang ingin disampaikan nggak Ibu Ratu? Oh ya, oke. Jadi terima kasih nih pada kesempatan yang sangat baik ini. Kami mengajak nih seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam pelayanan kepada masyarakat ya. Kenapa? Karena pelayanan laboratorium ini menjadi sangat penting, Mbak. Karena kita juga bergerak di upaya promotif dan preventif. Nah, salah satunya dengan melakukan cek kesehatan secara berkala ya, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan, itu akan membuat kita tuh lebih aware, lebih peduli dengan kesehatan kita dan tentu menjaga diri kita agar tidak mudah sakit gitu ya. Nah, dan kami juga punya banyak pelayanan unggulan ya. Salah satunya juga yang menjadi pelayanan unggulan kita itu adalah pemeriksaan uji cemaran DNA babi. Nah, jadi kalau di Provinsi Banten hanya ada 2 lab yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut Salah dalam satunya rangka Labkesda mendukung jaminan produk halal. Nah, sekarang kan banyak dikembangkan ya gitu. Apalagi Indonesia yang mayoritas itu adalah Muslim. Ya. Nah, kami mengembangkan itu sejak tahun 2018 dan kami juga concern di sana. Jadi itu adalah merupakan layanan unggulan. Selain di setiap lab, kami selalu membuat bagaimana setiap lab ini punya layanan-layanan unggulan yang nanti ini bisa menjadi rujukan untuk masyarakat. Dan terpenting tadi tagline-nya untuk Cibanten Jitu itu adalah pasien selamat, diagnosis tepat, masyarakat Banten sehat. Oke, jadi masyarakat Banten juga yang ingin melakukan cek medical check up bisa juga ya Bu ya. Jadi langsung aja bisa mengunjungi Instagram mungkin ya di Labkesda Provinsi Banten dan juga bisa bertanya-tanya dulu untuk informasi-informasi lainnya. Mungkin dari Ibu Yuli juga yang ingin disampaikan sekaligus statement closing silakan. Baiklah. Jadi untuk apa? Untuk Labkesda Provinsi Banten. Kalau memang bukan dari kita siapa lagi yang akan mendukung program dari kalibrasi dari Labkesda Provinsi Banten. Karena dengan inovasinya yang Cibanten Jitu, ya saya berharap untuk kedepannya Labkesda Provinsi ini menjadi satu-satunya laboratorium rujukan ya untuk kalibrasi sebagai sebagai penjamin mutu ya, bagi untuk khususnya paskes kami yang khususnya di Kota Serang dan umumnya untuk Provinsi Banten. Jadi mari kepada teman-teman semua bergabung untuk melakukan kalibrasi di Labkesda Provinsi Banten ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu saja. Sukses untuk Cibanten gitu. Benar banget nih jiwa positif Ibu Yuli sama Bu Ratu sama Mas Adit. Promotor nih. Oke, kalau dari Mas Adit silakan Mas Adit. Oke, pesan saya ada 2. Untuk yang pertama untuk masyarakat luas pada umumnya. Nah, yang pertama ketika hendak berkunjung atau berkunjung ya, ketika hendak ke pasienkes, entah itu paskes pertama maupun paskes kedua, coba lihat alat-alat kesehatannya. Kita bisa dilihat dari labelnya. Kalau misalkan alat tersebut belum ada labelnya atau belum terkalibrasi, itu bisa mengajukan protes lah gitu kan, memberikan karena masukan memberikan masukan kepada pihak paskes tersebut. Karena apa? Karena kalibrasi itu penting sekali karena untuk menjamin yang namanya mutu pelayanan, untuk menjamin apakah si alat tersebut dikatakan layak atau tidak. Artinya ketika misalkan alat tersebut tidak dikalibrasi, kita tidak bisa ada jaminan bahwa si alat tersebut menunjukkan apakah layak atau tidak, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, pesan saya untuk pemilik-pemilik atau manajemen dari paskes, baik itu paskes pertama maupun paskes kedua. Jangan ragu, jangan takut, ayo segera
kirim atau segera ajukan permohonan kalibrasinya kepada kami Laboratorium Kalibrasi Labkesda Banten, mumpung masih gratis juga sampai dengan tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Nomor cantik itu. Ya, 12. tapi mungkin bukan hanya itu juga, karena bagi Paskes jangan hanya karena takut dengan adanya regulasi atau ketentuan, tapi juga yang terpenting adalah keselamatan dan kenyamanan pasien itu sendiri. Terima kasih. Baik, jadi memang masyarakat balik lagi nih harus ikut ini juga ya, Ya. mengawal gitu ya Harus untuk kritis. alat-alat, harus kritis Gitu. karena untuk kesehatan bersama juga. Kalau tadi seperti Mas disampaikan, kalau ada yang memang belum kalibrasi gitu alat-alatnya, bisa langsung memberikan saran seperti itu dan Ya. juga ke Labkesda pastinya. Dan tadi tanggal cantiknya ya, promo gratis sampai dengan tanggal 12/12/2025. 25. Oke. Dan kita juga punya tagline dari Cibanten Jitu dengan inovasi yang terbarunya. Silakan Ibu Ratu. Oke, Cibanten Jitu. Pasien selamat, Diagnosis tepat, masyarakat Banten sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini ada Ibu Ratu Nuraini, kemudian dari Kepala UPTD Labkesda Provinsi Banten, kemudian juga dari Bidan Yulina selaku dari Kepala Puskesmas Banjaragung Kota Serang, dan juga Adit Hirdia, penanggung jawab Laboratorium Kalibrasi. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti kita bisa kembali lagi dengan obrolan dan Topik yang layanan-layanan, lain ya. topik lain atau layanan yang bertambah terus Betul, nanti ya. siap. Oke, siap. Dengan Dan senang hati, Mbak. sahabat saya juga terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dengan inovasi dari Cibanten Jitu, membuat kita juga lebih sehat lagi. Dan siaran kali ini juga bisa Anda tonton kembali melalui YouTube dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Saya Lucia Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak. Banyak yang Bu belum Yuli, disampaikan. terima